di kalangan kita sekarang, banyak sekali dilangsungkan perkawinan beda agama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduk. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal, namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui 6 agama yang meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru, namun telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat di Indonesia yang multikultural. Walaupun demikian, kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Berdasarkan fakta yang dihimpun oleh Indonesia sejak tahun 2005 hingga awal bulan Maret tahun 2022, sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Perkawinan beda agama ini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara, yang akan menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agama masing-masing. Perkawinan beda agama ini mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Seperti salah satu contoh kasus perkawinan beda agama di Indonesia yang baru-baru ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta yang mengabulkan gugatan pasangan berbeda agama yang berinisial DRS dan JN. DRS yang beragama Kristen dan JN yang memeluk agama Islam tersebut telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2022 di gereja. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022, keduanya melayangkan gugatan ke pengadilan negara. Saudara yang berinisial DRS dan JN meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka sah dengan meminta pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan akta perkawinan. Gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negara Jakarta, namun hakim menolak mengabulkan permohonan dari saudara DRS dan JN yang meminta supaya pengadilan menyatakan perkawinan mereka sah. Namun majelis mengabulkan permintaan saudara DRS dan JN untuk memerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan perkawinan keduanya dan menerbitkan akta perkawinan, dengan memerintah agar kantor suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta untuk mencatat perkawinan beda agama dari para pemohon ke register pencatatan perkawinan yang digunakan dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut, ungkap A. dalam putusan pengadilan. Menurut hakim, sebagaimana dalam bunyi undang-undang perkawinan tersebut harus dicatatkan, yang menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan dari para pemohon dan dapat dicatatkan pada kantor pencatatan sipil, maka petitum para pemohon pada angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan. Dari kasus perkawinan tersebut timbullah tanda tanya, sebenarnya bagaimana sih aturan pernikahan beda agama di Indonesia? Apakah benar undang-undang memperbolehkan? Pasti sahabat penasaran kan? Yuk kita simak lebih jelas. Hukum positif di Indonesia telah memberikan hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi, perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah. Meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, namun apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang, baik kantor urusan agama untuk yang beragama Islam ataupun kantor catatan sipil untuk yang non-Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara. Kemudian, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan. Pertimbangan yang melatar belakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama, yang salah satunya perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, pada pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa para pihak perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan ke pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatatan perkawinan mengadakan penolakan berkependudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan berbeda agama terletak pada pengadilan negeri. Kemudian pada pasal 36 mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam pasal tersebut untuk pencatatan perkawinan. Namun eksistensi pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama. Karena hakikatnya, tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya pertentangan yuridis atau konflik hukum antara pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penetapan hakim yang mengesahkan perkawinan beda agama seharusnya dibatalkan, karena perkawinan tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, kompilasi hukum Islam, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Larangan beda agama bukanlah pelanggaran yang menegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, dan yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama. HAM pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia. Maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dilegalkan karena menimbulkan banyak implikasi negatif di kemudian hari. Salah satu implikasi yaitu status anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan yang tidak sah karena pernikahan beda agama. Maka konsekuensi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah. Kemudian, ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris. Dalam hal ini, pewaris beragama Islam. Jadi, inilah hukum perkawinan beda agama ya sobat. Sampai jumpa di channel berikutnya.